Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi bisnis yang berjudul perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Istilah diasuransikan biasanya merujuk pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Tujuan memiliki asuransi bukan tanpa alasan orang memiliki asuransi. Pasalnya, kepemilikan asuransi bertujuan untuk 3 hal di bawah ini. 1. Melindungi kehidupan dan proteksi aset ketika terjadi resiko seperti masuk rumah sakit. Tidak jarang kehidupan dan aset menjadi korban. Asuransi bisa melindungi kehidupan dan aset yang dimiliki oleh nasabah pada saat hal tersebut terjadi. Nasabah tidak perlu mengorbankan aset karena perusahaan asuransi sudah menanggung biaya dari kejadian tersebut. 2. Memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Banyak orang yang berpikir bahwa dampak asuransi tidak bisa dirasakan pada saat ini. Faktanya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial dalam jangka panjang. Nasabah pun tidak perlu khawatir karena keuangan akan tetap aman dalam kondisi apapun. 3. Mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga selalu mengakibatkan resiko, terutama dari segi finansial. Asuransi bisa meminimalkan dampak yang sifatnya mendadak tersebut sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius. Contohnya, nasabah yang meninggal dunia padahal menjadi kepala keluarga. Ahli waris nasabah tersebut akan mendapatkan uang pertanggungan sebagai bekal hidupnya. Manfaat memiliki asuransi. Asuransi juga membawa manfaat perlindungan dari berbagai aspek kehidupan, tidak hanya finansial. Aspek seperti kesehatan, jiwa, bahkan pendidikan dan pensiun pun merasakan manfaat dari asuransi. Lihat penjelasan di bawah ini. Fungsi asuransi. Tujuan dan manfaat asuransi memang berdampak untuk masa depan, namun asuransi juga memiliki fungsi yang bisa dirasakan selama masa pertanggungannya. Seperti apa fungsi dari asuransi tersebut? Mengelola resiko. Manajemen resiko diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Asuransi berfungsi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola resiko yang mungkin terjadi. Nasabah bisa terhindar dari resiko keuangan akibat mengalami kejadian yang tidak diinginkan karena sudah ditanggung pihak asuransi. 2. Menyediakan keamanan finansial. Asuransi juga berfungsi untuk menyediakan keamanan finansial bagi nasabah. Nasabah tidak perlu merasa cemas ketika terjadi masa sulit karena sudah dimiliki asuransi yang siap menanggungnya. Nasabahnya hanya fokus pada kewajibannya, yaitu membayar premi dengan periode dan jumlah yang sudah disepakati. 3. Memberi ketenangan pikiran. Memiliki asuransi juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan psikologis. Nasabah bisa merasakan ketenangan pikiran dan tidak perlu khawatir ketika sudah memiliki asuransi. Pikiran yang rileks tentu akan membuat nasabah bisa berkonsentrasi untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan tenang. Jenis-jenis. 1. Asuransi jiwa. Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba, atau menderita cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan ataupun penyakit. Sebelum memilih asuransi jiwa, pahami sistem dan metode yang ditawarkan. Ada jasa penyedia asuransi yang memberlakukan sistem pembayaran setelah kematian, namun ada pula yang memperbolehkan pemegang polis untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. 2. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan merupakan salah satu produk asuransi yang populer. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial, menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita sehingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Untuk memilih jenis polis yang akan diambil, Anda boleh saja menyesuaikan dengan kemampuan finansial. Sebagai contoh, jika Anda ingin membeli produk asuransi kesehatan, Anda boleh memilih produk asuransi kesehatan yang mencakup rawat inap saja ataupun hanya rawat jalan saja. 3. Asuransi pendidikan. Mempersiapkan dana pendidikan sejak dini menjadi cara untuk melindungi masa depan anak Anda. Asuransi pendidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan. Asuransi investasi. Apa itu asuransi investasi? Anda bisa memperoleh asuransi sekaligus investasi yang disebut juga dengan istilah asuransi unit link. Sesuai dengan namanya, pengertian asuransi jenis ini memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan
dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. 5. Asuransi kendaraan. Kendaraan juga perlu diproteksi dari hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan atau kerusakan. Manfaat dari membeli premi asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang akan finansial jika kita dihadapkan pada resiko kerusakan kendaraan. Selain itu, memiliki asuransi kendaraan juga membuat posisi harga jual beli mobil Anda akan makin bersaing. 6. Asuransi kecelakaan. Umumnya orang tidak banyak melirik asuransi kecelakaan karena beranggapan perusahaan tempat mereka bekerja sudah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja. Tapi coba tilik kembali aktivitas dan kondisi kerja Anda. Jika pekerjaan Anda termasuk dalam kategori rawan resiko kecelakaan, Anda sebaiknya membeli produk asuransi kecelakaan. Sebab resiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di jalan maupun saat bekerja. Asuransi korporasi. Asuransi korporasi merupakan asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu perusahaan. Perusahaan umumnya memberikan asuransi korporasi untuk memelihara karyawan sebagai aset berharga untuk keberlangsungan bisnisnya. Asuransi hari tua. Asuransi hari tua merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Usia pensiun adalah ketika Anda sudah tidak lagi produktif dan tidak dapat menghasilkan uang lagi. Dengan membeli polis asuransi hari tua sejak dini akan membantu Anda dalam mempersiapkan dana pensiun untuk hari tua. Terlebih untuk Anda yang tidak memperoleh uang pensiun dari tempat bekerja.